Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami, yaitu analisis kapasitor bank dan menghitung menggunakan etap pada jaringan tenaga listrik. Pada kelompok 10, kami yang beranggotakan Winner Siregar, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan teman saya Rizky Pincensius Sinurat dan Doni Wardo Sitanggang. Lanjut, Bang. Lanjut ke pendahuluan. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan bagian penting dalam menyalurkan energi dari pusat pembangkitnya menuju konsumen. Dalam proses penyaluran tersebut, berbagai permasalahan teknis sering muncul. Salah satunya adalah rendahnya faktor daya yang menyebabkan meningkatnya rugi-rugi daya pada jaringan serta penurunan efisiensi operasi sistem. Solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah penggunaan kapasitor bank. Kapasitor bank berfungsi sebagai kompensator daya reaktif untuk meningkatkan faktor daya, mengurangi rugi-rugi daya, menstabilkan tenaga, dan memperbaiki kualitas energi listrik pada jaringan distribusi. Maka untuk menganalisis pada jaringan tenaga listrik diperlukan etap untuk menghitung ulang arus atau tenaga pada jaringan tenaga listrik. Pembahasan, pemasangan kapasitor bank dapat memberikan pengaruh signifikan dalam mengurangi rugi-rugi daya pada sistem distribusi listrik di CV Prayakarya. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah tingginya rugi daya aktif dan reaktif akibat dominasi beban induktif serta panjang saluran distribusi. Maka menentukan besarnya faktor bank yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sistem, memperhitungkan kebutuhan kapasitor, dilakukan menggunakan rumus dasar kompensasi daya reaktif, sehingga diperoleh kapasitas kapasitor bank sebesar 79 kVAR. Nilai ini kemudian digunakan untuk melakukan simulasi pada perangkat lunak etap sebagai pembanding antara kondisi tanpa kapasitor dan setelah pemasangan kapasitor. Setelah melakukan perhitungan, maka dapat dipastikan apakah pemasangan kapasitor sudah memenuhi standar SPLN 79 1987, yaitu standar yang mensyaratkan nilai rugi daya semaksimal sebesar 10% dari daya nominal sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Pincensius Sinurat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar. Untuk gambar yang di sebelah kiri sudah ada penjelasannya, yaitu gambar sebelum dibuatkannya kapasitor bank untuk mengurangi rugi-rugi, dan yang sebelah kanan sudah dipasang. Dan di sini juga ada single line diagram dari CV Prakarya, di mana di sini tersusun dari trafo 160 kV ampere, kemudian dihubungkan dengan panel kontrol MCCB 125 ampere, terus dibagi 3 menjadi water jet di 25 kV nih. Water jet 25 kV, 92 kV, terus dibagi ke sharing 15 kV, dibagi lagi ke bening 11 kV. Oke, lanjut teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa melihat data jurnalnya. Jadi dari hasil pengujian etap pada jurnal, di sini ditemukan rugi-rugi daya dalam hitungan kilowatt yaitu sebesar 22,3, atau dalam satuan kilovolt ampernya 72,6. Kemudian di sini juga ada hasil dari pengujian dari etap setelah pemasangan kapasitor banknya, di mana lossesnya menjadi 24,9 dalam satuan kilowatt, dan untuk satuan kilovolt ampere itu sebesar 63,7. Jadi di sini dari hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor bank. Pada kondisi awal, tanpa adanya kapasitor bank, nilai rugi-rugi daya reaktif tercatat sebesar
28,3 kW, sedangkan rugi daya reaktifnya mencapai 72,6 kVAR. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem mengalami beban reaktif yang cukup tinggi sehingga menyebabkan efisiensi jaringan menurun serta melibatkan rugi daya melebihi batas standar SPLN 72 1987. Selain itu, peningkatan rugi daya, kondisi awal juga memperlihatkan adanya penurunan kualitas tegangan yang berpotensi mengganggu operasi peralatan listrik di lapangan. Kemudian, setelah pemasangan kapasitor bank dengan kapasitas 79 kVA, hasil pengujiannya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Rugi daya aktif menurun menjadi 24,9 kW, sedangkan rugi daya reaktif berkurang menjadi 63,7 kVA. Penurunan rugi daya ini membuktikan bahwa pemasangan kapasitor bank mampu mengurangi kebutuhan daya reaktif dari jaringan serta memperbaiki faktor daya keseluruhan. Selain itu, nilai rugi daya aktif setelah pemasangan kapasitor berada di bawah maksimum standar SPLN yaitu 27,6 kW, sehingga dapat dinyatakan bahwa sistem telah bekerja lebih efisien dan stabil secara keseluruhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kapasitor bank sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan menurunkan rugi daya pada jaringan. Oke, lanjut. Oke, di sini akan dilanjutkan Bang Doni. Ya, di sini ada sebelum dan sesudah menggunakan kapasitor bank. Pada kondisi awal, tanpa adanya kapasitor bank, nilai rugi daya aktif mencapai sebesar 28,3 kV, sedangkan rugi daya reaktif mencapai 72,6 kV. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem mengalami beban reaktif yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan efisiensi jaringan menurun, serta mengakibatkan rugi daya melebihi batas standar SPLN 72.1987. Selain peningkatan rugi daya, kondisi awal juga memperlihatkan adanya penurunan kualitas tegangan yang berpotensi mengganggu operasi peralatan listrik di lapangan. Setelah pemasangan kapasitor bank dengan kapatansi 79 kVA, hasil pengujian menunjukkan perbaikan dan signifikan. Rugi daya aktif menurun menjadi 24,9 kW, sedangkan rugi daya reaktif berkurang menjadi 63,7 kVA. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitor bank sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan menurunkan rugi daya pada jaringan. Next. Di sini ada perhitungan ulang menggunakan etap dan manual menurut kelompok. Seperti sebelumnya ada data di sebelah kanan saya ada hasil perhitungan sesudah dan sebelum menggunakan kapasitor band menggunakan etap. Hasil perhitungannya yaitu bahwa data menunjukkan pada analisis daya aktif MV atau dalam reaktif MVR pada beberapa kabel dan satu trafo atau basis TI. Dari tabel dampak bahwa TI menyumbang mayoritas kerugian reaktif atau kafir loss dan juga kerugian daya atau KW loss yang jauh lebih besar dibandingkan kabel-kabel individu. Hal ini menandakan adanya pada elemen TI ada penurunan beban, tegangan, atau implementasi jauh lebih besar. Persentase tegangan drop tiap kabel kecil sekitar 0,05 sampai 0,92% untuk kabel, kecuali pada baris TI yang nilainya besar pada tabel atau 68,02%. Nilai ini harus diverifikasi karena nilai persen drop sebesar ini biasanya menandakan kondisi operasional atau perbedaan satuan tingkat tegangan serta praktis perbaikan atau cek TI atau implementasi beban satuan serta menyumbang sebagian besar kerugian dan drop tegangan.
Baru pada tabel setelah pemasangan menunjukkan aliran daya aktif atau MW flow dan reaktif MVR flow untuk 4 kabel dan 1 elemen TEID. Dari angka terlihat bahwa TEID menyambung kerugian terbesar baik pada KW loss maupun KVR loss. Ini menunjukkan TEID adalah sumber utama kehilangan daya dan penurunan tegangan. Dalam jaringan ini, nilai presentasi sebesar 86,04%. Hal ini menandakan adanya kondisi khusus pada TEID atau mistransformator yang sangat besar implementasinya atau satuan input perlu diverifikasi. Secara praktis, periksa data TID atau rating R atau X satuan karena memperbaikinya akan mengurangi kerugian total paling signifikan. Berdasarkan next Bang. Next Bang, selanjutnya Bang. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi, berdasarkan data pada kedua tabel terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan pada beberapa parameter utama setelah kapasitor bank dipasang. Secara umum, pemasangan kapasitor bank bertujuan untuk memperbaiki faktor daya dengan cara mengurangi aliran yang reaktif atau MVAR flow. Dan hasil tersebut tercermin jelas pada tabel kedua. Pada kondisi awal, beberapa saluran seperti kabel 1, kabel 6, dan kabel 9 memiliki nilai MVAR flow yang relatif lebih tinggi. Sedangkan setelah kapasitor bank dipasang, nilainya atau nilai MVR-nya mengalami penurunan kecil namun konsisten. Penurunan terbesar terlihat pada elemen T1 di mana MVAR flow turun dari 2,928 menjadi 2,93 MVAR. Pada tabel awal, AMP flow masih lebih tinggi, khususnya pada kabel 1 yang mencapai 4.561 ampere. Setelah pemasangan kapasitor bank, nilai arus pada setiap kabel relatif stabil, namun terlihat adanya kecenderungan penurunan beban arus pada beberapa saluran sekunder sehingga beban total sistem menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, pemasangan kapasitor bank memberikan kualitas tegangan serta efisiensi jaringan melalui penurunan berbagai rugi-rugi daya. Jadi, berdasarkan pada data tersebut, parameter kerugian daya atau KW losses dan cover losses mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu efek terbesar pemasangan kapasitor bank adalah berkurangnya aliran yang daya reaktif yang harus disuplai dari sisi sumber, sehingga kerugian reaktif pada jaringan juga menurun. Pada kondisi awal, nilai KVR losses T1 mencapai 2.749,4 kV, sementara pada kabel setelah pemasangan kapasitor bank, nilainya turun menjadi 2.752,2 kV. Perbedaan disebabkan pembulatan dan variasi simulasi. Namun secara prinsip kapasitor bekerja mengurangi beban reaktif jaringan dan menjaga profil tegangan pada sisi kabel distribusi, baik KW losses maupun kilovar losses, cenderung lebih kecil dan stabil setelah pemasangan kapasitor. Oke Bang, lanjut. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bang Winner. Oke, baik. Di sini kesimpulan. Berdasarkan data dari jurnal dan perhitungan ulang dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil yang muncul terutama disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan nilai aliran daya MW dan MVAR serta persentase penurunan tegangan pada tabel sebenarnya masih berada dalam kisaran yang sama, tidak jauh beda, sehingga perbedaannya tidak signifikan dan masih dapat diterima. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa perhitungan menggunakan aplikasi etap pada jurnal ini dengan perhitungan kelompok 10 menggunakan etap tidak terlalu jauh atau masih dapat ditoleransi. Oke, cukup sekian dari presentasi proyek dan laporan dari kelompok 10.
Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya telah mempresentasikan hasil dari review jurnal kita. Di sini juga kami lupa menaruh di PPT dokumentasi kelompok 10, tapi kami sudah menaruh di laporan untuk dokumentasi kami, di mana saat kami menggunakan aplikasi ETAP. Dan juga di sini di PPT dan di laporan kami sudah cantumkan link download jurnal supaya para audiens bisa membuka jurnal tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok 10. Terima kasih.